Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi dengan saya di channel Hendra Pribadi. Pada pertemuan ini kita mengambil tema bagaimana memulai untuk perubahan nasib. Sahabat-sahabat semua, seringkali kita mendengar beberapa orang atau teman, mungkin saudara, mungkin orang tua atau adik-adik kita yang sering mengeluhkan begini, kenapa ya nasib saya kok nggak seperti orang lain, kenapa cobaan ini datang bertubi-tubi ke saya, apa yang salah dengan saya. Ini pernyataan ini sering kita dengar. Nah, pada saat ini kita coba untuk bagaimana mengupayakan mengatasi problem ini. Nah, sebelum saya mengupas lebih jauh, saya ingin sampaikan kabar baiknya begini. Pintu masuknya begini. Pada beberapa waktu yang lalu saya ketemu teman saya, dosen kimia. Beberapa hal juga beliau sangat paham fisika. Nah, diantaranya ada sebuah statement yang menginspirasi saya, dengan beliau mengatakan bahwa sebenarnya ini persoalan yang sudah disepakati di dunia sains, katanya Pak. Apa itu? Yaitu tentang hukum materi dan hukum energi. Jadi setiap materi, setiap energi itu memiliki satu, sama, dan terhubung. Nah, jadi kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang ada di benak, itu bisa melahirkan bisa melahirkan proyeksi atau gambaran-gambaran yang bisa menghubungkan terhadap apa isi dari pikiran kita. Nah, oleh karena itu saya ingin memulainya begini, bahwa keluhan-keluhan tadi, misalnya keluhannya seputar kenapa ya, mohon maaf ini saya mungkin menyebut, kenapa ya nasib saya berbeda dengan orang lain, kenapa jodoh saya tak kunjung datang, kenapa saya tidak punya pekerjaan padahal saya pendidikannya cukup lumayan, kenapa anak-anak saya banyak yang harus diobati terus menerus, misalnya tak kunjung sembuh. Ini dan banyak yang lain. Mungkin problem itu dialami setiap orang. Satu hal yang harus kita pahami bahwa setiap manusia memiliki nasibnya masing-masing. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa nasib itu adalah bagian diterima. Tidak mungkin terjadi pertukaran nasib, salah nasib. Enggak, setiap orang itu ada nasibnya sendiri-sendiri, ada ukurannya sendiri-sendiri, ada kapasitasnya sendiri-sendiri, ketetapannya juga sudah ditentukan sendiri-sendiri. Nah, bila hal ini terjadi pada diri kita, berarti diri kita, pemikiran kita sehingga ada masalah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membangun, mereset ulang pikiran kita. Dengan cara apa diresetnya? Dengan cara membangun pikiran-pikiran positif. Nah, caranya seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Kemudian aplikasinya seperti apa? Begini, pikiran positif itu dalam agama kita itu disebut dengan husnudzon. Husnudzon itu baik sangka. Nah, saya ambil contoh kenapa kita harus baik sangka? Karena pikiran-pikiran itu, otak manusia itu tidak pernah bisa menolak pertanyaan. Semakin pertanyaan diungkapkan, maka semakin ingin dicari jawaban. Dan ahli neuro itu seringkali menyebut bahwa otak manusia itu bisa mengakses informasi itu sekitar 2 juta per detik. Bayangkan betapa jumlahnya sangat banyak, dan bisa untuk merefleksikannya dalam 60.000 kali dalam satu kesempatan. Dalam satu kesempatan otak bisa merefleksikan sampai
60.000 kali. Nah, kalau otak kita atau pikiran kita dibangun dengan pikiran-pikiran positif, terutama pikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita, ini insya Allah akan merubah nasib kita, akan merubah apa yang kita alami sejak ini. Yo, bismillah, kita mulai dengan bangun pikiran positif. Kenapa harus bangun pikiran positif? Karena pikiran-pikiran ini tidak bisa menjadi ukuran kebenaran terhadap fakta yang ada. Saya ambil contoh, dulu ketika saya mengajar di sebuah sekolah, ada anak yang kesiangan. Sebagaimana biasa kalau ada anak kesiangan itu suka diberikan oleh siswa itu diberikan hukuman atau punishment atas tindakan kesiangan itu. Nah, sehingga singkat cerita pada saat itu murid saya juga mendapat hukuman karena terlambat lebih dari setengah jam. Nah, ketika anak saya siswa itu sedang bersih-bersih WC gitu, saya tanya, Dek, kenapa kamu bersih-bersih? Ya Pak, saya dihukum. Hukumannya, kenapa Anda dihukum? Katanya, saya kesiangan Pak. Oh iya, kesiangan. Nah, pada saat itu terbersih dalam otak saya, dalam pikiran saya ingin bertanya, kok kenapa kesiangan? Gitu. Saya tanya, Dek, kenapa kesiangan kamu? Saya ini jauh Pak, rumah saya ada di daerah Cimanala gitu, dan kalau pergi ke sekolah itu harus melewati sungai yang besar namanya Sungai Cipamarangan. Nah, pada saat itu sebenarnya saya biasa berangkat itu habis subuh, tapi karena pada saat itu kondisi air sedang banjir, sedang besar, terpaksa saya harus menyeberang dengan cara berenang dan membuka baju gitu, dan membuka celana lalu menyeberang sungai itu. Dan hal yang tidak saya duga-duga, pakaian saya, baju saya kena air dan basah. Saya harus dalam istilah Sunda meret-meret gitu biar enggak basah-basah amat. Nah, dan ini membutuhkan waktu, dan pada akhirnya saya datang ke Cibungur tempat ngetem angkot. Beberapa angkot memang sudah berangkat dan saya kesiangan. Nah, bayangkan kalau kita, apa yang ada dalam pikiran kita, ternyata yang pikiran kita ini tadi salah sekali. Kita menganggap anak ini lalai, anak ini tidak taat aturan, anak ini agak nakal. Padahal faktanya anak ini berusaha untuk berbuat baik, datang ke sekolah. Nah, ini kenapa kita harus berbaik sangka? Ternyata pikiran-pikiran itu juga tidak bisa menebak keadaan yang sungguhnya. Gitu. Terus yang kedua, misalnya di dunia sosialita ini, saya berikan contoh yang kedua biar lebih mapan ini contohnya. Ada seorang ibu-ibu misalnya pergi ke pasar, pakai pakaian ya warna-warni gitu, ke atasnya hijau, bawahnya kuning, pakai topi jingga, pakai kacamata, pakai sepatu, bukannya pakai sendal. Nah, apa yang kalau kita melihat tampilan ibu seperti itu, apa pikiran kita itu tebakannya? Paling kita mendebak, wah ini kok norak ya, ini kok ibu-ibu dandannya begini, ini kok begitu, ini kok begini gitu. Tapi coba kita konfirmasi, apa yang menyebabkan ibu-ibu itu berpakaian seperti tadi? Ketika dikonfirmasi misalnya jawabannya mengejutkan, mohon maaf, saya habis kebakaran, saya tidak punya pakaian, yang tersisa hanya ini, dan terpaksa saya pakai, dan saya pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan buat anak-anak saya. Bayangkan, pikiran kita itu menjadi salah menebak, dan sedihlah kita. Nah, kalau pikiran-pikiran negatif ini juga muncul kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, wah ini lebih-lebih sesuatu yang tidak menguntungkan bagi keberadaan nasib kita, sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat. Kalau hari ini misalnya kita, ya Allah, kenapa jodoh saya tidak pernah kunjung datang? Lalu dibangunlah suudon. Mungkin karena wajah saya begini, mungkin karena otak saya gini. Tapi kan itu anugerah dari Allah. Nah, bayangkan kalau kita bilang semua itu direkayasa pemikiran kita, pemikiran suudon, apalagi ke Gusti Allah, ke Tuhan kita yang Maha Rahman Rahim. Ini sesuatu yang sangat keliru. Dalam agama ini namanya suudon.
nggak boleh suudon itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita punya masalah, ketika kita merasa nasib kita ini tidak kunjung baik, maka yang harus pertama dilakukan adalah mereset ulang pemikiran kita. Mereset ulang pemikiran kita, menjadikan pikiran kita menjadi baik sangka, pemikiran kita menjadi suudon. Kenapa harus baik sangka? Karena dari pemikiran yang baik itu pasti akan melahirkan kata-kata yang baik. Dan dari kata-kata yang baik ini berarti bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga melahirkan energi yang terhubung dengan orang-orang baik. Misalnya begini, ambil saja nih yang belum kunjung punya jodoh. Misalnya, ya Allah, saya ini belum punya jodoh, usia saya sudah melewati batas pada umumnya orang-orang menikah misalnya. Ya Allah, berikan saya nasib yang lebih baik, berikan saya jodoh yang terbaik buat saya. Nah, ini energi yang dikeluarkan dari kata-kata ini nanti akan masuk, akan terhubung dengan materi-materi yang lain. Mungkin dengan calon jodoh kita. Kalau misalnya kita lagi punya anak yang sakit, tidak pernah kunjung sehat, maka yang harus dibangun adalah pikiran-pikiran positif. Ya Allah, ini anak saya, titipan darimu, kami ingin anak ini lebih baik, kami ingin anak ini sakit. Ya Allah, berikan kami petunjuk, izinkan kami untuk mendapat anak yang sehat. Nah, dari kata-kata ini nanti akan keluar energi yang positif dan akan terhubung dengan obatnya. Nah, sekali lagi, apa iya Pak? Nah, hanya keyakinan yang bisa mengantarkan keajaiban. Nah, jadi selesai. Kalau kita yakin, itu bisa akan selesai. Nah, jadi saran saya untuk masalah-masalah yang dirasa ini berhubungan dengan nasib, sekali lagi, setiap orang itu punya nasibnya sendiri, dan kita tidak bisa mengakses mengakses qadar dari Allah. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan kondisi hari ini sebagai bentuk kasab dan ikhtiar untuk menjemput nasib yang lebih baik. Nah, yang bisa dilakukan adalah penyesuaian pemikiran, penyesuaian perkataan, penyesuaian sikap. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti ke depan kita sambung dengan metode apa lagi selain dari membangun pikiran-pikiran positif. Nah, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.